Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Saudara-saudara terkasih, selamat pagi, salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Jumat 10 Desember 2021. Hari biasa pekan kedua Advent. Marilah kita berdoa karena Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kuasa, perkenankanlah umat-Mu selalu berjaga sambil menantikan kedatangan Putra-Mu. Semoga kami dengarkan nasihat penyelamat kami, sehingga pada saat Ia datang, kami dapat menyongsongnya dengan pelita menyala. Demi Yesus Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 11 ayat 16 sampai dengan 19. Yesus berkata kepada orang banyak, "Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk-duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, 'Kami meniup seruling bagimu, tetapi kalian tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kalian tidak berkabung.' Sebab Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, 'Ia kerasukan setan.' Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, 'Lihatlah, seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang-orang berdosa.' Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus." Saudara terkasih, kita kenal kata cuek, bebek, masa bodoh. Itulah generasi milenial saat sekarang. Dengan kata yang cantik adalah individualis. Kalau tidak berkaitan dengan kepentingan pribadi, sorry. Tak ada waktu, tak ada peduli. Seperti ini merupakan generasi mati rasa. Kenapa? Ingat pada diri sendiri dan lupa bahwa kita juga adalah makhluk sosial. Maka pada hari ini Injil mengingatkan kita bahwa kita adalah makhluk sosial. Coba dong perhatikan. Karena itu pada masa sekarang, orang-orang tua yang sudah uzur tidak dipedulikan lagi. Karena itu orang-orang tua mulai dikumpulkan dalam apa yang disebut dengan rumah jompo. Kaum milenial lupa bahwa hari ini tanggal 10 Desember adalah deklarasi hak-hak manusia. Yang mana manusia kecil, manusia sedang, manusia besar, manusia tua mempunyai hak-haknya. Sebagai orang tua sudah berjuang sekuat tenaga untuk anak-anak. Jadi boleh katakan 25 tahun, 50 tahun yang lalu berbeda dengan masa sekarang. 50 tahun yang lalu anak-anak begitu hormatnya kepada orang tua sehingga mereka tidak mengikuti hak-haknya. Tapi 25 tahun yang lalu anak-anak dan orang tua boleh katakan mulai lahir kesejajaran antara hak dan kewajiban. Sekarang hak orang tua boleh katakan tenggelam seperti kena rob. Yang muncul adalah tuntutan dan hak-hak anak-anak, kewajibannya nol. Maka generasi saat ini adalah generasi individualis, di mana orang tua harus siap diri untuk menghadapi hari esoknya, bahwa mayoritas anak-anak muda akan cuek bebek. Seperti yang dikatakan oleh Yesus. Yohanes Pembaptis datang, tidak makan, tidak minum, dikatakan ia kerasukan setan. Yesus datang berkhotbah, menyembuhkan orang, memberi mereka makan, bersahabat dengan orang-orang peminum, sahabat pemungut cukai. Mereka bilang itu temannya itu.
Lalu apa yang harus dilakukan? Kalau generasi ini cuek bebek, maka nanti tuanya baru akan menyesal. Karena apa? Anak-anaknya juga lebih cuek bebek lagi. Nilai-nilai sosialitas hilang. Bahkan nilai-nilai rohani pun hilang. Banyak generasi saat ini yang sudah tidak percaya kepada Tuhan. Maka boleh katakan mereka memasuki satu taraf seperti ikan, seperti bebek, habis mati hilang. Hari ini kita diajak kembali untuk melihat betapa manusia berharga di hadapan Tuhan. Dan harganya mahal sekali sehingga manusia harus ditebus oleh putranya Yesus. Bebek-bebek, ikan-ikan tidak ada urusan. Habis mati selesai. Tapi Tuhan berusaha untuk manusia yang diciptakan sebagai citra Allah, dan Yesus Tuhan berkata, mereka tidak akan kubuang. Maka cobalah kita sekarang memanage kehidupan kita. Bagi yang tua, ingat langit makin gelap. Silakan estafet kepemimpinan kepada anak-anak. Anak-anak yang biasanya manja, ayo belajar bertanggung jawab untuk menghidupi dirimu sendiri. Jangan sampai nanti orang tua habis, hartanya juga habis. Karena kita kurang peduli. Kalau sudah begitu, generasi ini boleh katakan akan tutup usia. Frustrasi. Maka cuek bebek merupakan nilai-nilai moral itu perlu dikikis pelan-pelan. Dengan apa? Doa dan karya. Dokar. Seimbang antara cinta dan kesetiaan. Sebagaimana diingatkan dalam Minggu Advent kedua melalui gambar dua lilin, cinta dan kesetiaan. Kenapa? Kita yang hidup dalam kasih merupakan hikmat yang Tuhan berikan kepada kita, dan kita boleh menikmatinya. Karena hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya, itu mengirim putranya Allah, putra menjadi manusia bagi keselamatan kita. Semoga Minggu Advent kedua membawa kita kepada sukacita. Kenapa? Minggu depan, minggu ketiga adalah Minggu Advent Gaudete, artinya sukacita karena Yesus hampir datang. Selamat pagi, Tuhan memberkati.